Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Iqyadu Al-Karasi, kelas PBA R002 NIM P1A21936. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fikih lughah dengan judul materi ad-dakhil. Pengertian ad-dakhil secara bahasa. Kata ad-dakhil dalam bahasa Arab memiliki banyak arti. Wa'ir Abadi dalam kamusnya Al-Muhit mengartikan kata dakhil sebagai sesuatu yang masuk ke dalam tubuh manusia ataupun akalnya berupa penyakit atau sesuatu yang jelek. Menurut Zamakhsyari, dakhil merupakan suatu penyakit atau aib yang masuk ke alam tubuh atau ke dalam makanan sehingga merusaknya. Sedangkan masyarakat Arab memaknainya sebagai suatu kata atau bahasa yang asing yang masuk bercampur ke dalam bahasa Arab. Dapat disimpulkan, arti dakhil secara bahasa adalah makar, rekayasa, aib, dan kerusakan. Sedangkan menurut ulama tafsir yang didefinisikan oleh Dr. Ibrahim Khalifah adalah penafsiran Al-Quran yang tidak memiliki sumber jelas dalam Islam, baik itu tafsir menggunakan riwayat-riwayat hadis lemah atau palsu, ataupun menafsirkannya dengan teori-teori sesat sang penafsir karena sebab lalai ataupun disengaja. Pembagian ad-dakhil. Ad-dakhil ini terbagi menjadi dua, yaitu mu'arrab dan mu'allad. Yang pertama yaitu mu'arrab. Mu'arrab adalah kosakata tertentu yang digunakan oleh orang Arab untuk ditempatkan dalam bahasanya, atau kosakata yang diserap oleh orang Arab ke dalam bahasanya. Pengertian dari referensi lain, mu'arrab merupakan kata-kata yang diserap oleh bahasa Arab dari bahasa-bahasa lainnya. Tanda-tanda mu'arrab. Yang pertama yaitu an-naql atau pemindahan. Berdasarkan ketetapan imam Arab seperti Asmu'i atau yang lainnya, karena kata-kata tersebut bukan merupakan bahasa Arab. 2. Perbedaan kata dengan wazan-wazan bahasa Arab. Hal tersebut dikarenakan keluarnya isim dari wazan-wazan isim dalam bahasa Arab. Contohnya, ibrism. Wazan ini tidak ada dalam pembentukan isim pada lisan orang-orang Arab. Kemudian yang ketiga yaitu kata rubai dan khumasi yang bebas dari huruf zalaqah. Contohnya wafisa dan khatitahi. Yang keempat yaitu gabungan ba, sin, dan ta. Contohnya bustan. Yang kelima yaitu gabungan jim, to. Contohnya abtiyah. Yang keenam, tidak ditemukannya dalam kata-kata bahasa Arab yang terdapat huruf dal dan sesudahnya adalah huruf zal kecuali sedikit. Contohnya Baghdad. Yang keenam itu tidak ditemukan dalam kata-kata bahasa Arab. Yang ketujuh, studi sejarah dan penelitian ilmiah. Dengan demikian ada pendapat yang menyatakan sesungguhnya hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan atau obat-obatan ini tidak ada di jazirah Arab. Dengan begitu, kita tahu bahwa kata-kata tersebut bukan dari bahasa Arab. Yang kedua yaitu mu'allad. Secara etimologi, ia berarti dilahirkan, berasal dari kata waladu dan berbentuk ism, maf'ul. Kata walada berasal dari bahasa Semit kuno yang terdapat dalam bahasa Ibrani, Arab, Suryani, dan Aramaik, yang berarti lahir atau membawa. Pada hakikatnya, istilah al-mu'allad muncul sebagai akibat dari ketidaktahuan orang-orang Arab akan istilah-istilah baru yang dipergunakan. Sebenarnya istilah tersebut berasal dari bahasa Arab sendiri yang mengalami perubahan makna dan tidak diketahui oleh orang-orang Arab terdahulu, sehingga disebut sebagai kata-kata yang baru lahir atau muncul. Istilah Taurid muncul pada masa Umayyah. Dalam perjalanannya, istilah Taurid tidak begitu dikenal, dan pada akhirnya istilah Ta'rib muncul sebagai akibat dari masuknya bahasa asing dari bahasa Arab yang mengalami perubahan pada sebagian bentuknya. Kemudian selanjutnya yaitu penyebab terjadinya ad-dakhil. Yang pertama yaitu Israiliyat, yaitu
sekumpulan orang-orang Bani Israel atau orang Yahudi yang menjadi mu'allaf kemudian membuat tafsir sendiri. Karena orang ini mu'allaf jadi tidak mengetahui unsur-unsur orang Arab, maka mereka membuat tafsir sendiri. Kemudian dia juga mengambil hadis yang bunyinya seperti ini: berdialoglah dengan Bani Israel, itu tidaklah menjadi persoalan. Lantas mereka mengadopsi beberapa sumber dari beberapa ahli kitab yang tidak pernah terhindar dari kerancuan. Lantas kaum muslim tersadar bahwa kitab tafsir sudah memuat kisah-kisah yang tidak disebutkan oleh Al-Quran sendiri, tapi diadopsi dari para kalangan tersebut. Inilah yang populer disebut dengan Israiliyat. Asal muasal sumbernya tak jarang sebenarnya berasal dari kalangan Yahudi yang masuk Islam dan diangkat kaum muslim menjadi guru dan pewarta mereka atas apa-apa yang tidak dikisahkan Al-Quran secara detail. Kemudian yang kedua yaitu musuh-musuh Islam. Selain disebabkan oleh Israiliyat, ad-dakhil terjadi juga dikarenakan oleh musuh-musuh Islam. Mereka ingin menjauhkan orang-orang muslim dari firman-Nya Tuhannya, sehingga mereka membuat tafsir sendiri tentang Al-Quran. Tujuan utamanya yaitu adalah memalingkan orang-orang muslim dari Al-Quran, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika Al-Quran diturunkan. Tidak hanya berhenti sampai di situ, masa-masa awal Islam, kelompok mereka semakin beragam, semakin banyak penyimpangan-penyimpangan secara takwil yang mereka lakukan hingga muncullah berbagai macam jenis ad-dakhil dan kebatilan-kebatilan yang masuk dalam kitab-kitab tafsir. Namun bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan menjaga agama ini dari tipu muslihat para penipu. Kemudian penyebab ad-dakhil yaitu hadis-hadis maudhu atau hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu tersebut tumbuh dalam penafsiran Al-Quran bersamaan dengan pertumbuhannya dalam hadis, karena keduanya saling terkait. Seperti dalam hadis, kita akan mendapatkan hadis-hadis yang sahih, hasan dan dhaif, serta dalam riwayatannya ada yang thiqah, mashkuk, dan apa yang dikenal dengan maudhu atau palsu. Hal tersebut juga kita dapatkan dalam penafsiran Al-Quran. Awal-awal muncul hadis maudhu yaitu pada tahun 41 Hijriah, ketika orang-orang muslim berbeda dalam berpolitikan. Berpecahnya menjadi Syiah, Khawarij, dan Jumhur. Selain itu didapati juga para ahli-ahli bid'ah menyebarluaskan bid'ahan mereka, dan orang-orang yang senantiasa condong terhadap hawa nafsu mereka, kemudian mereka masuk Islam dengan cara menyembunyikan kekafiran mereka yang bertujuan untuk menyesatkan orang-orang muslim dan meletakkan riwayat-riwayat yang batil. Itulah penyebab-penyebab terjadinya ad-dakhil dan penjelasan tentang ad-dakhil. Dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.